Baik. Lebih mulai silakan duduk di bawah lain ambil ada sampah atau berani sampai tidak punya sebelah. Pada kelas akan dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu mau mengajak kalian untuk berdiri terlebih dahulu supaya lebih semangat. Semuanya berdiri ya. Siap, Bu. Patrio proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya di sini apakah masih ada yang ingat sebelum kita belajar materi apa? Pada dia? Sudah Pancasila. Baik, benar sekali. Jadi minggu lalu kita belajar mengenai sejarah Pancasila. Untuk hari ini kita belajar mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Di sini ibu mau tanya, menurut kalian nilai Pancasila apa yang sering kalian temui di dalam kehidupan sehari-hari? Kepada Arya? Jadi Bu, nilai Pancasila yang sering kami temui dalam kehidupan sehari-hari menurut saya itu ada beberapa nilai Pancasila. Nah, yang pertama itu Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Contohnya kasih itu saling membantu saat ada tetangga yang kesulitan, dan juga tidak membeda-bedakan orang berdasarkan ras ataupun agamanya. Oke, benar sekali Arya. Ibu baca. Terima kasih. Apakah ada yang berpendapat lain? Kepada Sarah? Bu, saya ini nilai ketiga, kesatuan Indonesia yang rasanya gotong royong, membersihkan lingkungan, kerjasama, itu menjaga kerukunan. Baik, benar sekali. Itu Sarah ada sedikit ya. Jangan melakukan. Oke, lanjut materi ya. Ya, Bu. Dia ada tiga pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menganalisis arti dan makna nilai Pancasila dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap berpikir kritis, kerjasama, toleransi, menghargai dan tanggung jawab dalam memecahkan masalah sosial di kehidupan masyarakat dengan baik. Sini ada pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berfungsi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila itu memiliki arti 5, dan sedangkan sila itu memiliki arti dasar, yang artinya adalah Pancasila merupakan 5 dasar yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Hanya ada sila-sila Pancasila. Yang pertama itu ada Agama Bintang, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada pohon beringin, persatuan Indonesia. Yang keempat ada kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima ada padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sini ibu mau bertanya, apa contoh sederhana perilaku kalian di rumah atau di sekolah yang menunjukkan penerapan salah satu sila Pancasila? Banyak ya. Ibu itu
Siapa yang cepat? Ibu akan tunjuk. 1. Turun dulu diri. 2. 2,5. 3. Aja dulu. Tasya. Baik, sedikitnya ada saya itu dari sila pertama, Bu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar dan menghormati teman yang berbeda agama saat mereka beribadah, Bu. Baik, Tasya. Ibu ada sedikit ya untuk Tasya. Boleh maju ke depan? Ada yang mau berpendapat? Untuk dibaca. Baik Bu, jadi saya ada penerapan di sila kedua yang kemanusiaan dan beradab, yaitu membantu teman yang kesulitan memahami jalan dan bersikap sopan kepada guru, orang tua dan teman. Dan sekali dibaca, ibu ada sedikitnya. Selanjutnya, dasar pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung makna untuk senantiasa menghormati agama dan keyakinan masing-masing, menghargai keberagaman agama serta menjalankan ibadah sesuai agama yang diikuti. Contoh penerapannya yaitu saling menghargai dan menghargai keberagaman umat beragama dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung makna untuk senantiasa menghargai hak asasi manusia, menjaga hubungan baik antar sesama manusia serta memperlakukan sesama dengan adil. Contoh penerapannya yaitu menjaga toleransi antar sesama dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan ras, suku ataupun agama. Selanjutnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ini mengandung makna untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai keberagaman budaya, serta mengutamakan kepentingan bersama. Contoh penerapannya yaitu mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan kita dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan mufakat. Sila keempat ini mengandung makna untuk senantiasa berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara, berdemokrasi, dan mengutamakan musyawarah dan mufakat, serta mampu menghargai keputusan bersama. Contoh penerapannya yaitu seperti mengikuti pemilu. Di sini ada yang sudah mengikuti pemilu? Belum ya. Dan musyawarah dalam mengambil keputusan di lingkungan sekitar. Dan terakhir ada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung makna untuk senantiasa membantu sesama yang membutuhkan dan menantang ketidakadilan sosial. Contoh penerapannya yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan membantu sesama yang kurang mampu di lingkungan sekitar. Di sini apakah ada yang sudah melakukan kegiatan ini? Apa aja? Seperti dalam dana itu kita sudah pernah mengikuti kegiatan dalam dana. Iya, kita sering suka sampai di sini apakah materi yang ingin disampaikan sudah dipahami? Jadi kami ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Kita untuk dibagi menjadi 2 kelompok. Silakan membentuk ikatan. Kalian yang saya. Ini yang berkelompok satu. Ini kelompok Oh gitu. tidak ada yang belum paham. Ini sudah siapa? Ibu beri waktu 3 menit cukup? Cukup. Silakan dikerjakan.
Bagaimana nomor 1? Sudah bisa? Sudah selesai, silakan perwakilan dari kelompok masing-masing maju ke depan. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Amelia, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu soalnya kaitanlah kebiasaan warga membuang sampah ke sungai dengan terjadinya banjir dan masalah kesehatan di Desa Maju Jaya, serta jelaskan faktor-faktor yang memperkuat hubungan antara tindakan tersebut dan dampaknya. Jawaban menurut kelompok kami, kebiasaan warga membuang sampah ke sungai membuat aliran air tersumbat sehingga saat hujan deras air tidak dapat mengalir dengan lancar dan akhirnya meluap menjadi banjir yang merusak rumah serta lahan pertanian. Sampah juga menyebabkan pencemaran air karena mengandung bakteri, limbah organik dan bahan kimia yang memicu penyakit seperti diare, gatal-gatal, dan infeksi kulit. Hubungan sebab akibat ini semakin kuat karena tidak tersedianya tempat pembuangan sementara, lemahnya pengawasan dan aturan desa, serta rendahnya kesadaran warga terhadap dampak lingkungan. Terbentuknya kebiasaan bahwa membuang sampah ke sungai adalah tindakan yang wajar karena banyak orang lain yang melakukannya. Terima kasih. Jadi kelompok 2 itu analisislah mengapa ajakan gotong royong dari pemerintah desa tidak efektif dalam mengatasi pencemaran sungai termasuk faktor sosial, ekonomi, dan struktural. Nah, jawabannya itu ajakan gotong royong tidak efektif karena sebagai warga merasa sibuk bekerja dan dengan terlibat, sementara yang lain merasa tidak bertanggung jawab atas sampah yang ada di sungai. Secara sosial, norma kebersihan di desa belum kuat hingga partisipasi rendah. Secara ekonomi, warga lebih memprioritaskan pekerjaan secara struktural. Desa belum memiliki TPS, sistem pengangkutan sampah maupun aturan tegas yang membuat pembersihan hanya bersifat sementara. Untuk mengubah perilaku secara berkelanjutan, perlu disediakan fasilitas pembuangan sampah yang mudah dijangkau, dibuat aturan desa beserta sanksi, dilakukan edukasi rutin tentang dampak sampah tentang banjir dan kesehatan, melibatkan tokoh masyarakat untuk memperkuat norma serta menghadirkan insentif seperti bank sampah agar warga memiliki alasan lebih kuat dan berkelanjutan untuk menjaga kebersihan sungai. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Dari kelompok yang lain, apakah ada yang mau menanggapi? Berarti sudah benar semua ya? Ya, kelompok 1 benar. Kelompok 1 Ibu ada sedikit saja yang sudah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Mengakhiri dokumentasi kita pada hari ini, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan dari dokumentasi kita hari ini? Boleh izin? Kesimpulan dari hari ini itu penerapan nilai Pancasila yang untuk menciptakan kehidupan yang rukun, bertanggung jawab, dan peduli lingkungan. Kasus pencemaran sungai di Desa Maju Jaya menunjukkan bahwa ketika nilai gotong royong untuk nilai dan tanggung jawab bersama diabaikan, muncul masalah seperti banjir, pencemaran, dan penyakit. Oleh karena itu, pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci untuk menjaga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, jadi kalau mendapat sedikit kesimpulannya yaitu Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mengandung nilai penting yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menghormati dan menghargai keberagaman agama, menjunjung tinggi kemanusiaan, menjaga persatuan, mengutamakan musyawarah dalam berdemokrasi, hingga mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, mengembangkan
semuanya. Dan untuk evaluasi nanti Ibu kirim saja lewat Facebook ya. Iya, Bu. Baik, kelas sudah dikirim doanya terus untuk kita akhiri. Baiklah, melakukan doa sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini atau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah selesai. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.